Halo. Oke, Ya, mohon maaf. Ini ya, ya. beneran harus diganti. Nih, apa router yang dibawa nyambung ke atas mulu. Jadi suka apa? Jadi atau sadar udah telat. Ternyata belum diganti. Mesti ganti teknologi yang lebih maju. Oke, Iya, iya. teman-teman, meskipun kita memang di negara berkembang yang internetnya masih terbatas, ya, tapi kita punya kesempatan juga dong, ya, sama seperti teman-teman di negara maju tentunya. Nah, termasuk ya ini menarik nih, termasuk trading global. Hari ini kita ngomong trading masa depan, ya, trading cryptocurrency yang saya pribadi belum nyemplung, ya, tetapi kita punya Coach Ferdi di sini yang bisa share pengalaman beliau, ya, karena kayaknya sudah banyak yang dicobain sama Coach Ferdi ceritanya. Iya, iya, iya. Silakan Coach, Banyak, banyak. silakan. Ya, mau mulai dari mana nih kok? Mau ceritanya nih, dari teknologinya kah, tradingnya kah, koinnya? Ya Cerita mungkin dulu dari awal mungkin gimana? pengalaman, ya, pengalaman gitu. Hmm, Kenapa hmm. tertarik, ya kan? Terus apa yang tadinya diharapkan, apa yang terrealisasi, apa yang tidak terrealisasi. Mungkin lebih menarik ya, story lah ya. Iya, iya, boleh, 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 Gimana boleh. gimana? Kalau kenapa tertarik kan udah pasti lah, teknologi ya. Ya, kita kan, gua dan Ko Johan juga dulu beberapa tahun silam, kayak mungkin udah dari 10 tahun lalu kita suka nongkrong di McDonald ngomongin teknologi, ngomongin berbagai macam hal Ya, berhubungan teknologi. Karena kita 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 passion dengan sama-sama teknologi. kita sama-sama early adopter lah ya kalau soal Iya, teknologi ya. betul, sama-sama early adopter. Ya, Kemudian gue sebenarnya terekspos dari Bitcoin tuh udah lama, dari zaman kurang lebih semester akhir kuliah lah, semester akhir kuliah kayak waktu itu tuh. Ya, semester akhir kuliah, oh enggak, waktu masa kerja kayaknya, waktu masa kerja ya. Cuman pada saat itu masih belum clear ini makhluk koin apaan ini, gitu kan? Ini koin apaan nih? Jadi pokoknya ada investasi di koin gitu ya, koin ini nanti akan bisa berkembang. Itu aja, baru sampai that's it gitu. Nah, kemudian muncul berita tentang blockchain. Nah, sebenarnya dari hmm. sisi koinnya, blockchain ini yang gue lebih tertarik, teknologi blockchain. Nah, gue pelajari apa nih teknologi blockchain. Nah, di situ baru gue belajar lebih dalam lagi tentang namanya cryptocurrency. Jadi, awalnya cryptocurrency itu sebenarnya tuh hadiah, reward untuk orang-orang yang mau jadi servernya untuk blockchain sebenarnya. Nah, mereka sebutnya kan mining, Ya. nambang gitu kan. Jadi orang-orang nambang itu sebenarnya mereka bikin server banyak gitu ya, dan server ini dijadiin servernya blockchain. Nah, untuk karena mereka nambang ya jadi server blockchain, mereka tuh dikasih hadiah gitu, dikasih reward. Nih, gue kasih koin ya karena lu bersedia menjadi server rakyat gitu istilahnya. Nah, awalnya gitu dan kemudian akhirnya karena nilai dari koin itu bertumbuh, akhirnya diperjualbelikan. Nah, dari situlah gue mulai tertarik dan gue mulai beli Bitcoin, Ethereum yang terkenal-terkenal itu gitu. Nah, dari situlah Hmm. baru mulai pertama kali. Oke, Ya, dalam ya. perjalanan terus Hmm, gimana? setelah eh, belakangan kan makin aktif nih bro. Itu kan awalnya tuh, Mm-mm, ya mm-mm. kan. Setelah itu mungkin apa apa pengalamannya dan mungkin sempat dakdikduk nggak? Mungkin pas nilainya turun gitu ya. Gimana bro? Yes. Portofolio gue per hari ini kayaknya minus 20-30% gitu. Oh, oke. Ya ya ya. Ya. Jadi memang cryptocurrency ini sangat-sangat fluktuasi ya, sangat volatile ya. Karena sifatnya itu kita masih spekulasi ya, kita bisa bilang spekulasi. Karena setiap dari koin ini setelah gue pelajari kan awalnya kan gue cuma tahu Bitcoin, Ethereum yang besar-besar lah. Nah, terus kemudian makin ke sini gue pelajari nih, oh ternyata tuh yang namanya cryptocurrency itu ada dua jenis gitu, ada dua jenis. Yang satu sebagai mata uang kayak Bitcoin, kayak Doge gitu kan. Nah, yang satu lagi sebagai ekosistem, yang dimana di atas ekosistem inilah orang bangun software gitu, orang bangun software gitu ya. Nah, kalau ekosistem tuh kayak Ethereum, Solana gitu ya, terus apa lagi tuh ada Cardano gitu ya.
Nah, jadi gue baru tahu tuh, gitu. Nah, dari situ gue baru mulai, oke, gue harus milah-milah nih, beli mana yang buat investasi, mana yang spekulasi, gitu ya. Mulai mulai milah-milah. Nah, terus abis itu gue terekspos lagi dengan namanya, kalau istilah kita adalah koin micin, ya, Ya, generasi ya, ya. micin dulu Terkenal, ya. terkenal. Istilahnya mulai ngetop gitu ya. Kayak saham gorengan ya, Bro? Mulai Iya, itu tuh sama kayak saham gorengan gitu. Jadi koin yang out of nowhere gitu ya, tiba-tiba muncul gitu. Terus kemudian beberapa apa ya sebutnya influencer lah ya, kita sebut influencer mempom-pom gitu. Oh ini koin bagus nih, nanti bisa naik. Terus nanti story-nya diinin ya udah. Gue coba-coba lah masuk lah. Memang benar bisa naik sampai 100% gitu ya. Tapi begitu minus juga bisa minus 100%. Dan perdagangannya 24 jam lagi. Tahu-tahu lu habis bangun tidur udah turun ya. Yes, betul. Dan itulah salah satunya tuh. Jadi yang namanya perdagangan di cryptocurrency itu tidak ada hari libur. 24 jam. 24 jam. Ya karena kita di Indonesia udah malam, di sana di Amerika siang. Di Amerika Ya, siang, di ya. sini di malam, di sini siang gitu kan. Jalan jadi dia Jadi jalan jalan terus ya. terus. Jadi jalan terus itu. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau menerapkan nyopet scalping di sini, wah itu bisa nggak tidur itu. Jadi kalau kalau gue sendiri pribadi ya trading singkat sama yang investasi gitu. Jadi ada yang gue masuk sebagai investasi, tapi investasi di sini masih sifatnya spekulasi ya. Jadi gue masuknya juga nggak banyak gitu. Sama ada yang sifatnya trading. Jadi gue pisahin tuh jenis jenis koinnya gitu. Ya. Oke. Pak Kun mungkin mau cerita pengalaman juga nih. Karena at least ngeluarin izin buat istri trading kripto kalau nggak salah. Nah, Oke, Pak Kunardi sinyalnya tahu-tahu jelek ya, bro. Betul nggak? pas mau ditanya sinyalnya jelek. Nah, apa kita apa rakyat negara berkembang sabar aja menunggu sinyal lebih baik. Mm-mm. Mm-mm. Jadi memang kalau kalau gue lanjutin ya mungkin ceritanya. Ya, Kalau lanjut, kita Bro. bicara Ya. ada potensi, ya tentu pasti ada potensi ya, ada potensi karena kan ini sifatnya spekulasi dan marketnya dunia. Karena marketnya dunia, jadi ya market cap-nya walaupun saham micin tetap aja gede karena dunia gitu kan. Ya tetap dunia. Jadi makanya gampang sekali dia untuk naik dan gampang sekali untuk turun dan dia sangat apa ya sangat sensitif lah kalau gue bilang. Jadi kalau ada isu dikit, kecolek dikit dia turun. Ada isu dikit yang bagus, dia kecolek dikit dia naik gitu. Jadi sangat sensitif. Jadi potensinya ada tapi resikonya juga ada, juga besar gitu. Iya, Mbak. Secara yang jadi pertanyaan banyak orang kan sebenarnya adalah seberapa real gitu, bro. Maksudnya, iya betul, kripto mungkin bisa dipakai untuk beli beli aset digital, mungkin ya transaksi Beli NFT. kita, NFT dan sebagainya, gitu kan. Tetapi kan meskipun ada bilang Tesla menerima Bitcoin gitu ya, tapi seberapa real itu, bro? Maksudnya hal-hal seperti itu, apakah memang sudah terrealisasi atau ya lu punya itu hanya aset hanya aset digital yang anyway nggak bisa diuangkan gitu loh? Gimana, bro? Ya. Kalau kita bicara diuangkan sih bisa di cash, bisa di cashkan gitu ya. Jadi karena kan sekarang ini kan sudah berkembang broker-broker gitu ya, broker-broker. Jadi ketika kita kita jual cryptocurrency kita, ya bisa itu kemudian diuangkan gitu. Jadi diuangkan bisa. Banyak, Ya. seberapapun banyak, seberapapun lu mau jual gitu, termasuk misalnya ratusan juta, miliaran gitu mau jual bisa. Bisa, ya balik lagi kan setiap koin kan tergantung liquidnya kan, tergantung volume transaksi banyak yang terkena. Tapi kalau memang dia liquid bisa gitu. Karena ini skalanya udah dunia kok, jadi gede dia market cap-nya gede gitu. Oke. Nah cuman balik lagi seberapa real, istilah gini, yang bikin koin ini kan adalah swasta. Gitu ya. Anyone bisa bikin koin gitu. Gua kalau gua ngerti, gue juga bisa bikin koin. Jadi belum ada undang-undangnya, belum ada aturannya siapa yang bisa bikin. Semua orang bisa bikin. Jadi saat ini semua orang itu lagi berlomba-lomba untuk jadi yang yang solid lah, yang benar-benar bisa dipakai untuk sesuatu gitu ya.
Karena sekarang ini semua orang masih, oke, gue bikin platform gue, ayo silakan, lu mau pakai, istilahnya gue nyari developer gitu, gue bangun tanah gitu ya, gue punya tanah nih, gue bangun tanah, gue nyari developer, ayo bangun dong di rumah gue, bangun di tanah gue. Nah, sekarang ini konsepnya itu yang sedang terjadi. Orang sudah berlomba-lomba siapa yang menjadi tanah yang paling kuat gitu istilahnya. Nah, saat ini yang paling kuat ya Ethereum, Cardano, itu yang nama-nama besar lah. Gitu kan, kayak kalau kemarin lagi ngetren namanya NFT kan marketplace-nya kan pakai namanya OpenSea. Nah, OpenSea itu dibangun di atas Ethereum gitu. Makanya transaksinya pakai Ethereum ETH. Oke. Ya, itu tadi kepotong. Hmm. Akun, Ya, halo. gimana Pak? Ya, cerita pengalaman mungkin, karena kayaknya udah kesenggol-senggol juga dengan kripto. Ya, ya, saya sebenarnya pertama kali mulai aware itu seingat saya 2008, ya. 2008 waktu itu saya baru married, terus pulang ke Kalimantan, saya orang Pontianak. Nah, tiba-tiba saudara saya cerita, ya, saudara saya cerita bahwa dia beli Bitcoin nih, ya, dia beli Bitcoin, dia sampai punya 10 Bitcoin, dia cerita macam-macam. Nah, saya baru kali itu, ya mungkin sebelumnya sudah sempat baca, tapi ya cuekin lah, ya, kita kan waktu itu belum terlalu ngeh, ya. Nah, dia cerita dia beli Bitcoin dan segala macam, dia sempat naik cukup tinggi, dia dapat keuntungan, tapi dia masih hold waktu itu segala macam. Nah, kemarin saya sempat ketemu sama dia lagi ya, saya bilang, lu Bitcoin masih ada 10 nggak? Kebayang nggak? Dulu waktu pas saya nanya dia, itu Bitcoin harganya 900-an juta. Gue bilang, lu punya 9 M sekian, wah kaya lu ya. Dari Bitcoin. Dia bilang, enggak, udah sempat, pokoknya dia sempat duitnya hilang, sempat beli apa, terus ternyata itu scam, dia habis hilang beberapa koin. Waduh, gue bilang, lumayan ya. Kalau dulu kan kita pikir satu koin, Bitcoin, nothing lah ya. Ya, kemudian ternyata sekarang wah harganya gila-gilaan. Nah, saya juga sempat diajak oleh teman yang suka, sorry ya ini kita ngomong aja, yang suka main game, money game. Ya, dia kalau ada money game apa aja dia selalu cerita ya. MMM lah, apalah dia suka cerita. Nah, terakhir dia ngajak saya ketemuan di di BSD sini, dia cerita soal nambang ya. Tambang Bitcoin dan segala macam. Cukup menarik, saya pikir cukup menarik, tapi masih belum berani. Tapi sejak itu saya mulai belajar, baca-baca berita dan segala macam, dan saya tahu bahwa sebenarnya yang paling utama pentingnya itu sebenarnya adalah teknologi blockchain, ya. Nah, kemudian saya mulai baca lebih lanjut, sebenarnya make sense, ya. Memang di satu sisi ini kan masih pro dan kontra ya, karena tidak berada di dalam satu wilayah kekuasaan sebuah negara sehingga sulit untuk membuat undang-undang dan segala macam dan sebagainya ya. Bahkan yang menciptakan Bitcoin si Satoshi aja sampai hari ini belum ketahuan itu orang apa badan atau beneran atau bohongan dan segala macam. Still a big question. Nama samaran ya. Nama samaran. Sampai sekarang masih big question. Jadi, tapi kalau saya pelajari lebih lanjut tentang teknologi blockchain, itu sangat make sense, ya, sangat make sense. Itu seperti saya merefleksi, seperti dulu kita cerita, ya, kemarin kita sempat cerita soal internet, ya. Kita tahu internet dari sejak zaman kuliah. Saya belajar di kuliah, saya kebetulan kuliah di BINUS, ya, sama dengan Pak Johan. Kita dulu masih belajar soal, oh internet tuh kayak begini, nanti ada www, web dan segala macam dan sebagainya. Dulu belum kebayang. Nah, saya refleksi blockchain ini seperti itu, ya. Sebenarnya teknologi blockchain itu keren, ya. Teknologi blockchain itu keren karena transparan, orang bisa transaksi dengan siapapun, bisa real time, ya, dan udah nggak perlu ini lagi dan sebagainya, dan tidak takut segala macam penipuan dan sebagainya karena semua terrekod, ya. Tetapi juga punya sisi negatifnya. Sisi negatifnya bisa dipakai buat money laundry, ya. Terus orang misalnya cuci uang kan, misalnya sorry to say, misalnya teroris mau cuci uang, koruptor mau cuci uang segala macam, sangat memungkinkan. Jadi waktu itu masih pro dan kontra. Sambil kita diskusi juga ya, saya sama istri diskusi. Nah, belakangan sebenarnya 1-2 tahun terakhir ini saya bilang udahlah Dir, ya kita coba-coba deh, ya kita coba-coba.
saya kasih istri saya 10 juta, ya 10 juta untuk mulai. Nah, lumayan tuh, menarik ya. Karena istri saya lebih jago secara teknikal dan segala macam. Kalau saya kan lebih, ya mungkin cowok ya, lebih big picture, lihat ini segala macam. Saya bilang, udahlah, kita anggap ini sebagai spekulasi lah. Kalau dapat duit, syukur. Kalau enggak, ya udah anggap duit hilang ya. Nah, ternyata dari 10 juta itu menghasilkan ya. Istri saya kan jago teknikal ya. Dapat 10 juta lagi. Jadi keuntungan 100% dalam waktu 2 minggu. Wah, 2 minggu 100% tuh luar biasa loh ya. Yes. Ya. Jadi duitnya bertambah 20 juta. Wah, istri saya mulai tertarik nih. Wah, dia ini lebih bagus nih ya. Masukin duit lagi. Ya udah, saya masukin lagi 10 juta ya. Dapat lagi seminggu lagi dapat lagi 10 juta ya. Tapi ternyata belakangan ya ternyata sangat volatile ya karena perdagangannya 24 jam ya. Jadi istri saya pikir ini udah bagus ya, secara teknikal segala macam udah bagus. Tidur, besok pagi anjlok. padahal malam waktu pasang udah breakout. Nah, udah titik breakout, udah pasang. Wah, udah tidurnya besok pagi. Ya, pasti bagus, pakai bagus. Tidur. Besok pagi begitu bangun ngecek kaget. Nah, saya bilang, kenapa dia turun kali? Wah, akhirnya cari-cari pola belum ketemu ya karena beberapa kerugian sisi yang kurang itu adalah ya ini perjalanan 24 jam ya ini pertama sehingga kan kita nggak mungkin bisa 24 jam. Yang kedua secara fundamental kan kita belum tahu ya seperti tadi Bro Ferdi bilang ada yang cuma Bitcoin sebagai hadiah, sebagai ada yang aset mata uang. Ya, sebagai aset mata uang ya seperti emas gitu ya. Yang jumlahnya terbatas kayak Bitcoin kan 21 juta ya. Terus kemudian ya ada yang dia bangun ekosistem dan segala macam. Nah, belakangan kita coba-coba ya invest di ADA, di Ethereum dan sebagainya. Tapi kemarin-kemarin kan sempat anjlok. Jadi ya udahlah kita belum sempat perhatiin lagi. Nah, kalau saya pribadi pengalaman mungkin untuk teman-teman juga ini sharing juga. Kalau Anda mau masuk ke trading kripto dan sebagainya, menurut saya masih sangat spekulatif ya. Apakah Anda bisa kaya dari sana? Mungkin ya. Contoh seperti saudara saya, kalau dia hold 10 Bitcoin dari tahun 2008, ya hari ini 900-an juta atau dia jual dia dapat 9M ya. Ya kaya, bisa kaya, tapi kan spekulatif. You never know ya about the future. Dan siapa yang hold selama itu ya, Bro? Iya. Dan dia juga nggak tahu. Kalau gua tahu itu bakal naik sampai 1M, gua bakal pegang terus. Tahu. Sama aja dengan saham kan. Iya, nobody knows. Nah, kalau diibaratkan dengan saham, ya sekarang masih lebih seperti gorengan ya. Jadi tapi bukan berarti tidak bagus. Mungkin beberapa tahun mendatang dengan perkembangan teknologi dan segala macam mungkin bisa bagus. Tapi untuk saat ini masih sangat spekulatif. Kalau Anda ingin terjun ya siap-siap duit hilang. Jangan sampai begitu Anda beli terus dia turun Anda nggak bisa tidur, stres ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau itu sih pengalaman saya. Silakan. Bro, hari ini kita agak pagian tanya jawab ya karena Bro Ferdi kan mesti live duluan nih. Ngajar. Ya, ada kelas. Ngajar. Ya. Tapi jadi biar dia juga bisa menjawab tanya jawab nih. Soalnya kita boleh. bacain pertanyaan aja nih kayaknya, Bro. Lu yang bisa jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang punya pertanyaan boleh tanya dulu di kolom ini di bagian tanya jawab paling gampang ya. Bagian tanya jawab. Ya, bagian tanya. Ada gambar yang ada tanda tanyanya, silakan tulis di situ. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, sambil kita tunggu. Silakan teman-teman ada pertanyaan. Kalau bisa yang spesifik Bitcoin atau cryptocurrency boleh ya, mumpung kita bahas cryptocurrency. Boleh. Kita udah diketawain nih sama member ya. Kita biasanya bahas saham, hari ini bahas kripto. Jangan-jangan mau bikin HBC kripto katanya. Wih, boleh juga tuh. Kita tidak never say no, kita kan bilangnya. Tidak no ya. Kita nggak bisa tahu. Karena masa depan itu di satu sisi memang disruptif ya untuk pekerjaan-pekerjaan lama, bisnis-bisnis lama. Tapi di sisi lain itu membuka satu peluang yang sangat besar untuk sebuah ekonomi yang baru.
Siapa yang Ya. tahu soal NFT bisa laku sekian M? Siapa yang tahu ya? Never know, ya never know. So just open Nah, minded itu paling penting. ini ada pertanyaan nih bro. Nah, Ya. dan aku rasa Coach Ferry ada pengalaman nih dengan ini. Kripto Mm-mm. pakai robot gimana, Coach? Yes, ya sama aja gitu kan. Robot itu kan sebenarnya membantu kita untuk trading secara otomatis kan. Kayak tadi Pak Kunardi bilang kan sebenarnya kan perdagangan cryptocurrency itu kan 24 jam. Ya pada saat kita tidur ya kayak si Syanita udah bagus, udah setupnya udah pas, tinggal tidur, bangun-bangun anjlok gitu ya. Jadi robot itu sebenarnya membantu kita untuk dia secara otomatis. Jadi saya pribadi saya juga sempat pakai robot gitu ya, masih sampai sekarang juga ya. Jadi sebagian saya coba, saya tes robotnya ini kayak gimana sih gitu ya. Jadi di dalam robot yang saya pakai ya benar-benar dipakai ya, benar-benar kita bisa setup sendiri ya. Jadi kita bisa setup saya mau pilih koin apa gitu. Jadi ada sekian banyak koin, saya pilih koin apa. Terus juga saya setup harga masuknya berapa, harga jualnya berapa gitu. Cuman salah satu kelemahan dari robot ini bagus kalau tren dari harga saham itu sideway. Ya, jadi pada saat dia bawa, dia beli harga koin, bro. harga koin ya. Ya, tren dari harga koin ini sideway gitu ya. Harga koinnya sideway. Jadi saat koinnya di bawah, dia otomatis akan beli. Saat koinnya di bawah, dia akan terus beli. Saat koinnya di atas, dia otomatis akan jual gitu. Nah, salah satu kelemahannya adalah kalau harganya terjun bebas, dia akan beli terus, stop. Nah, begitu dia stop di bawah, dia nggak jual-jual gitu. Jadi nyangkut, kita tetap bisa nyangkut. Jadi robot yang benar ya tidak menjanjikan Anda pasti untung. Robot yang benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang menjamin pasti untung setiap hari sekian gitu, nah kemungkinan besar itu scam. Ya, jadi hati-hati kalau pokoknya dengar kata robot itu ada robot yang benar, ada yang robot cuma jadi cover story aja ya, di baliknya adalah Iya, money game gitu. Nah, tentu betul. ya pilihan masing-masing ya. Kita sih menganjurkan teman-teman nggak perlu ikut money game gitu kan. Nah, untuk di kripto ada robot yang bener robot gitu ya, tapi ya itu Benar robot. nggak ada jaminan untung gitu kan. Nggak ada. Yang jaminan untung itu apa berbahaya di masa depan. Betul. Kalau pasti untung semua orang sudah kaya, ya kan? Kalau pasti untung ngapain kerja? Enak bener gitu. Nah, ini Bro Kuradi bisa jawab nih. Info technical analysis yang biasa dipakai gitu ya. Apa yang biasa, mungkin pengalaman ini ya, Bu Syanita, biasanya kalau pakai PA, analisa teknikalnya pakai seperti yang biasa kita pakai di saham juga? Ya, tapi lebih ke arah momentum. Terakhir istri saya melihat bahwa kalau mau trading ya, lebih pertama pakai momentum, yang kedua M-nya lebih singkat, 5 atau 10 dan range-nya biasanya cuma 15 menit. Di atas 15 menit udah susah. Jadi memang benar-benar main momentum. Jadi kalau mau main momentum, teknikalnya mesti kuat. Ya. Ya, Karena di atas 15 menit udah susah. Ya, momentum ini kita maksudnya perdagangan yang cepat ya teman-teman ya. Jadi trading yang cepat lah ya. Jadi dan memang bukan mainannya newbie lah sebenarnya ya, karena kalau cepat dan sebagainya butuh pengalaman, butuh juga decisif ya. Jadi berani ambil keputusan, mikir-mikir dulu udah lewat. Udah lewat. Dan untuk sementara ini kalau trading untuk kripto ya masih sangat sensitif dengan berita. Ya. Kan beberapa waktu lalu kita tahu bahwa begitu Elon Musk nge-tweet itu kan dia nge-tweet aja itu doge lah apalah to the moon ya. Begitu dia bilang apa itu kan kayak Donald Trump waktu zaman 2019 kan. Saham mau fundamentalnya bagus, mau teknikalnya bagus. Si Donald Trump nge-tweet, gua mau perang sama Korea Utara. Rontok semua. Sama, kripto juga sama. Karena kan kripto belum punya atau masih susah ya. Kalau kita bilang misalnya, kalau lebih jauh misalnya soal yang ada, Ethereum sebenarnya secara fundamental udah kelihatan. Karena mereka punya bisnisnya, punya environment-nya. Sebenarnya sudah cukup bagus ya. Mereka punya klien-klien yang cukup besar ya. Tetapi kan tidak banyak yang orang tahu. Dan karena dia baru di awal, orang masih sangat spekulatif. Jadi ya hoki-hokian, lebih ke arah hoki-hokian. Jadi
Kalau di saham kan kita tahu, misalnya kita analisa fundamental, kita udah tahu nih perusahaannya siapa, bergerak di bisnis apa, gimana prediksi dia untuk masa depan, kompetitornya segala macam, lebih clear. Sementara kalau kripto kan kita belum tahu nih ya, semua masih saling bersaing. Jadi wah, Ya. macam-macam lah ya. Betul. Dan fundamentalnya juga ngeraba-ngeraba lah ya istilahnya ya. Betul, betul. Iya, ngeraba-raba. Ngeraba-raba ekosistem mana yang jalan. Betul. Ya. Spekulasi. Jadi teman-teman kesimpulan kalau kita memang technical analisisnya kita pakai yang biasa kita pakai di saham. Dan tapi dengan time frame yang lebih singkat dan juga dengan juga dengan indikator yang lebih singkat ya, berarti ya kita Ya. pakai indikator yang misalnya EMA ya, exponential moving average, kita pakai yang 5, yang 10 gitu kan, yang lebih singkat karena ini memang perdagangannya cepat ya. Kalau misalnya kita bilang hold forever ya susah juga tuh ya. kena badai sentimen ya nanti ya. Tapi again gimana bro, sekarang kayaknya lagi terkenal juga bro Fer ya, ada yang hold diplesetkan jadi hodl lah ya. Hodl. Jadi ini aliran value investingnya cryptocurrency kayaknya nih ya. Yes. Jadi balik lagi, tetap walaupun mereka bilang hodl itu spekulasi. Karena kita nggak tahu dasarnya apa gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita di dalam saham, kita kan tahu nih, kita tahu kinerja perusahaan berapa. Kita tahu kita bisa menghitung valuasi dari perusahaannya, nilai dari perusahaannya. Sementara kalau koin seperti ini, kita nggak bisa ngitung valuasi dari koinnya berapa. Valuasi yang ada adalah harga yang ada saat itu, as is gitu. Karena kita nggak tahu proyeksi ke depannya seperti apa. Kalau misalnya kita bicara perusahaan kan mereka punya meeting RUPS, di mana mereka kasih tahu laporan keuangan, terus juga kasih tahu strategi tahun depan seperti apa, strategi ke depan seperti apa. Jadi kita bisa memprediksikan. Nah, sebenarnya di sini orang-orang yang hodl, saya juga ngikutin gitu ya. Hodl. Mereka selalu benchmark-nya adalah data masa lampau. Ya, misalnya di tahun 2019 ke 2020 yang tahan naiknya berapa persen. 2020 ke 2021 yang tahan naiknya berapa persen. Selalu pakai data masa lampau. Nah, sementara masa lampau tidak mencerminkan masa depan ya. itu misinterpretasi gitu, berbahaya gitu. Iya, Unilever masa lampau tidak mencerminkan Unilever hari ini ya. Iya, downtrend terus. Sekarang udah sideways. Iya, ini bercanda, ini ngebully Unilever nih ceritanya nih. Nggak apa-apa. Walaupun kita ngebully, kita tetap pegang. Ya, kita pengikut setia Unilever anyway. Ya, tetap shareholder kita. Ikut RUPS, dapat goodie bag. Dapat goodie bag. Oke, dia ada pertanyaan bro. Pakai robot trading kalau bisa di set nggak supaya modalnya nggak hilang nih semuanya. Nah, gimana tuh ya? Ini apakah forex ada margin call ini ceritanya ini ya? Yes. Jadi kalau berbeda dengan forex, kalau forex itu ada margin call ya. Ya, well di crypto juga ada dua sih, ada yang futures, ada yang spot. Jadi saran saya kalau ada trading atau Anda beli, pakai yang spot market gitu ya, jangan pakai spot market. Dan jadi nggak mungkin kecuali ada beli saham-saham micin ya, koin-koin micin. Koin-koin micin mungkin aja hilang gitu ya, koin-koin micin mungkin aja hilang, nggak ada harganya gitu ya. Karena nggak ada fundamentalnya, karena nggak ada aset fisik yang kita pegang gitu. Nah, jadi mungkin aja hilang. Nah, kalau kita bicara robot, mungkin nggak untuk nahan itu nggak mungkin. Balik lagi semuanya dikuasai oleh pasar gitu ya. Saat pasarnya bilang nggak ada harganya benda ini, udah nggak ada harganya. Kayak kemarin ini saya sempat ngepost di IG saya, salah satu yang populer itu Squid Coin ya. Dia dipopulerkan, iya, dia ambil dari Squid Game gitu, dibikin Squid Coin gitu ya, permainan-permainan segala macam. Nah, ketika harganya naik 100.000%, bayangin, naik 100.000% dalam waktu beberapa hari. Nah, seketika dia udah naik tinggi sekali, yang punya, yang bikin, dia jual semuanya, dia cash out, langsung anjlok dalam beberapa menit. Modal bisnis yang bagus juga nih kayaknya nih. Jadi nih pinter ya, dengar namanya aja udah kelihatan ini mau dibikin hype kan, namanya pakai Squid Game ya, pakai disebut Squid Coin ya kan, terus digoreng-goreng mungkin ya dengan macam-macam berita dan macam-macam sentimen positif ceritanya gitu kan. Sentimen positif. Ini kayak pump and dump di saham ini ceritanya ini ya. Iya,
Betul. Habis itu udah nggak ada harganya, nggak ada nilainya, udah hilang, udah ada duit. Iya, iya, iya. Bagusnya adalah mungkin gampangnya dia bikin koin aja daripada dia pump and dump saham ya, betul ya? Iya, betul. Itu Palingan Anang usaha kan Hermansyah mesti udah uang bikin. beneran loh itu ya. Ya. Anang Hermansyah udah bikin tuh. Iya, sudah bikin Oke. koin. Ya, ya, ya. Apa tuh nama koinnya tuh? Bentar. Ya. Oke, Oke. lanjut. Pertanyaan. Nah, belum ada pertanyaan lagi kayaknya ya, Bro. Hah? Nanti Nggak ini ada nih bukannya kayaknya. ini ya. Analisa Tapi ada teknikal kripto. Gimana, Ini Bro? ada pertanyaan, gue baca, analisa teknikal kripto apa sama dengan analisa teknikal saham? Tadi Nah, udah itu ya? kan yang tadi yang kita Udah, jelasin. udah dijawab sama Kopakis tadi. Oh, Nah, Sama, secara kurang lebih tekniknya, metodenya sama. Tinggal kita menyesuaikan aja milih koinnya apa, timingnya, baca chartnya semua. Kurang lebih sama. Karena balik lagi Ya. kan kalau kita baca analisa teknikal kan, kita membaca analisa pergerakan psikologi pasar kan. Dan psikologi pasar kan yang mainnya kita-kita juga, orang manusia juga di muka bumi ini gitu. Jadi sama. ya. ya, jadi Tapi teman-teman kita mungkin excited bahas soal trading ini. Sorry, Bro, potong. Karena anyhow ini part of trading lah ya kan. Kalau kita bilang trading ya memang tiap trading kan macam-macam jenis, malah macam-macam ininya juga. Tapi kita nggak ngelihat ada namanya apa trading yang apa namanya ya. Ini trading ini benar, trading yang lain nggak benar gitu ya. Sepanjang legal tentunya ya, sekali lagi legal. Tapi trading itu kan istilah simpelnya kan ada yang jual, ada Jual yang beli, beli. Bro. Iya. Supply dan demand ya kan ujung-ujungnya kan. Iya. Jadi kita para trader ya kita kan lihatnya itu ya supply dan demand. Memang ada yang kemudian seperti perusahaan bagus, ada fundamentalnya dan sebagainya. Tapi we want to keep open mind teman-teman. Ya kan nggak ada namanya trading garis lurus, trading garis bengkok, ada kan gitu ya. Trading ya macam-macam kan gitu. Tapi let's open mind gitu ya. Termasuk kripto, termasuk kemarin kita bilang NFT mungkin who knows gitu kan. Memang masih early stage gitu. Ya, jadi itu kita sih open mind ya. Betul ya, Bro? Saya Ya. Coach Ferry yang paling ini ya ngomporin kita buat ikutan sebenarnya. Ayo. Tapi Oke mungkin ya, juga tapi untuk Coach Ferry mesti kasih saran nih, apa nasihat saran buat teman-teman mungkin tiga nasihat buat teman-teman yang pengen mulai atau mungkin yang sudah mulai gitu ya. Apa 3 nasihat dari Coach Ferry? Yes, untuk saat ini kalau mau mulai tahan dulu ya, tahan dulu. Market sekarang lagi sangat koreksi dalam gitu. Jadi saran saya untuk saat ini kalau baru memulai saat ini ya, setiap hari buka grafik. Nomor satu, saran nomor satu, buka account dulu, buka rekening dulu ya di broker. Ya di Indonesia ada toko kripto, ada apa lagi tuh satu lagi. Saya lupa namanya. Ya. Jadi buka dulu, buka di apa? Binance. Kalau Binance kan yang luar negeri ya. Saya pakai Binance soalnya, makanya yang Indo saya agak lupa namanya. Ya. Di Indonesia ada toko kripto, satu lagi apa gitu. Indodax toko kripto, ada pintu, ada 3 itu yang populer gitu. Anda buka rekening gitu. Nah, ketika Anda buka rekening, sebelum Anda benar-benar masukin duit, Anda pelajari dulu koin-koin besar seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, ya itu koin-koin besar. Terus pelajari juga koin-koin yang saya sebutnya ya koin-koin yang apa ya, yang hype lah, seperti Doge, seperti Shiba Inu gitu ya. Nah, yang perlu Anda pelajari setiap hari, Anda lihatin grafiknya, pergerakannya, supaya Anda nggak kaget. Karena kalau Anda terbiasa di saham yang agak stabil gitu ya, pasti Anda akan kaget pergerakannya. Ini chart gorengan semua nih kayaknya. Yes, jadi itu tuh. Jadi pertama sebelum Anda baru masuk, pelajarin dulu. Tipsnya saya sih itu, pelajarin dulu. Anda buka rekening, Anda buka account, Anda pelajari dulu. Yes, BNB, Binance punya koin gitu ya. Gitu. Ya, itu tuh sih tips sarannya saya sih. Ya, Pak Kun, untuk penutup nih ya, silakan Pak Kun, mungkin sarannya apa? Kita biar Coach Ferry bisa kita bisa sama-sama live bersama Coach Ferry. Takut ditanyain. Oke, saya sih lebih pagi secara pribadi belum bisa kasih saran yang spesifik karena
ya kan saya belum benar-benar terjun, masih tahap awal, masih tahap mempelajari. Tapi kalau saya pribadi refleksikan ke saham, ya di saham di HBC kita kan menggunakan empat pilar utama, ya. Kita ada analisa fundamental, ada analisa teknikal, ada analisa sentimen, dan ada risk management. Nah, ini yang risk management itu sangat penting. Sementara ketika kita kan kalau di HBC, kalau Anda mau terjun di trading maupun invest saham di HBC, nomor satu kita sangat menekankan risk management. Never put all your eggs in one basket. Nah, sementara kalau kita compare dengan kripto, ya itu kan belum ada risk management. Jadi karena tidak ada risk management atau kurangnya risk management, maka Anda harus menganggap ini sebagai spekulatif. Artinya, kalau Anda terjun, Anda masukin duit, ya siap-siap duit hilang. Jadi jangan sampai kalau duit Anda hilang, turun 50%, Anda stres, marah-marah, dan segala macam, ya itu salah di Anda. Karena saat ini di kripto belum bisa memberlakukan risk management, ya itu yang pertama menurut saya ya. Yang kedua, kalau kita beli saham baik invest maupun trading, kita kan sebenarnya di HBT sangat memperhatikan sisi analisa fundamental ya, perusahaannya apa, bergerak di bisnis apa, manajemennya siapa, segala macam, semua clear, kita bisa baca ya. Nah sementara kalau di kripto kan fundamental abu-abu ya, kita nggak tahu nih ya, kita bilang misalnya ada yang bilang tadi misalnya ada atau apa yang kata orang bagus atau kita baca kelihatannya bagus, kan kita nggak pernah lihat fisik, kita nggak pernah ketemu sama manajemennya segala macam. Kalau di Indonesia kita tahu misalnya BCA, ya tiap hari kita tahu itu BCA siapa, berapa banyak orang datang, orang sampai bilang BCA tuh bank capek antri dan segala macam, berarti kita tahu that is a good business. Ya, fundamentalnya kita tahu gitu. Nah, sementara di kripto nggak ada analisa fundamental. Jadi sangat bergantung kepada analisa teknikal dan analisa sentimen. Nah, sementara kalau analisa teknikal dan sentimen, teknikal oke, kita bisa pakai yang momentum yang agak singkat. Tapi yang harus diingat kekurangannya adalah dia perdagangan 24 jam pertama. Yang kedua adalah yang di sana itu seluruh dunia, then we don't know. Kalau di Indonesia kan kita masih bisa tahu ya, misalnya contoh sekarang IHSG, kita tahu bahwa IHSG saat ini ada sekitar 700-an perusahaan yang ada di sana, kapitalisasi pasarnya berapa segala macam masih bisa terukur. Nah, yang kayak gini kan kalau kripto we don't know berapa banyak orang yang ada di sana, sebagainya, berapa gede uangnya dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Jadi secara analisa teknikal pun berbahaya ya. Dan yang keempat, analisa sentimen. Nah, kalau sentimen agak susah ya. Bagaimana bisa menganalisa Elon Musk mau nge-tweet? Nggak tahu kita kapan mau nge-tweet ya. Dan nge-tweetnya bisa aneh-aneh kan. Dia bisa tiba-tiba bilang mau hidup di Mars, mau bikin koloni di Mars. Nanti dia bilang nanti yang mau ke Mars beli koin apa. Ya kan bisa jadi. We never know. Jadi kalau pandangan saya still very spekulatif, but open-minded, early stage. Kalau Anda mau masuk, ya siap-siap hilang. Siap hilang. Ya, siap hilang. Oke. Pakai duit dingin. Kita mau ending